Lanjut lagi di MTGW, Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar, kita membahas mengenai laki-laki bawang. Laki-laki yang membuat wanita menangis. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidaksetiaan. Menurut Pak Mario seperti apa? Setuju. Dan itu juga membuat laki-laki menangis. Kalau ada wanita bawang, yuk kita lihat meme-nya. Semakin awal terjadinya ketidaksetiaan, semakin berbahaya. Tapi anak muda paling mudah memaafkan ketidaksetiaan justru di awal. Di awal kenal, di awal pacaran, di awal ta'aruf, di awal masa percintaan lebih mudah memaafkan. Padahal paling bahaya di awal. Lihat ya. Cinta, itu dimulai dari kecil atau besar cinta itu? Hah, kecil. Mana ada jatuh cinta pelan-pelan. Aku kok pelan-pelan, ya nggak mungkin. Cinta itu jebret. Gitu. Lalu, war. Turun, ini rata-rata 6 bulan. Setelah 6 bulan membiasa. Percaya deh. Hari-hari pertama itu seperti semua pulsa untuk dia. Itu istilah baru ya. Semua pulsaku untukmu. Gitu nah. Kemudian membosan, membiasa. Tandanya apa? Bertengkar. Ancam-ancaman itu sudah mulai di sini. Ayo. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pada cinta tahap awal, itu segala sesuatu adalah untuknya. Semua ingatanku tentangmu. Gitu, bangun pagi aroma embun pun, ku ingat aroma rambutmu. Ya toh? Tuh, tetapi kok bisa selingkuh di awal? Itu loh, kok bisa selingkuh di awal? Tanda paling bahaya, pada perasaan sangat mencintai saja sudah tidak setia. Bisa dibayangkan kalau sudah bosan dan mulai nyebut, ini suami tell me, itu suami begini gitu. Sudah gitu misalnya, kena. Ini teman-teman yang di luar studio ini tidak bisa mengerti loh kenapa teman-teman tertawa kalau setiap saya sebut tell me. Oke, nah, ini loh banyak pernikahan itu di sini yang menyatukannya hanya status, sudah tidak ada cinta, tidak ada debaran, gitu ya. Tuh, melihat suaminya bertelanjang dada sudah tidak berdebar-debar lagi. Iya toh? Apalagi bulu dadanya tinggal 3. Nah. Ya tapi kita itu bayangin kalau sudah lihat grafiknya ini loh, anak muda itu paling mudah memaafkan kalau dikhianati di mana? Di awal. Gitu, lalu dia bilang apa? Terlanjur. Nah, sahabat-sahabat saya baik hatinya, semakin segera sebuah pengkhianatan, harus semakin segera Anda tegas menjauhkan diri. Itu. Syukur Pak Mario, terima kasih jawabannya. Baik, langsung seperti yang sudah saya janjikan kepada Anda di segmen sebelumnya bahwa sekarang akan ada yang akan curhat kepada Pak Mario. Untuk itu saya akan minta langsung yang ingin curhat berhubungan dengan dibuat menangis oleh laki-laki. Perempuan berarti ya? Ya. Perempuan. Ya, Ibu. Satu lagi ya, Ibu. 2 orang ya. Silahkan. Sudah ada Ibu Ermita dan Ibu Mifta yang akan curhat kepada Pak Mario mengenai penderitaannya dibuat menangis oleh laki-laki. Laki-laki yang seperti apa? Kita lihat sama-sama. So, kita mulai dulu dari Ibu Mifta ya. Coba Ibu ceritakan apa yang ingin Ibu bagi dengan kita, dengan kami. Baik, ya selamat malam Pak Mario, salam Selamat super. Salam super. Ya, saya dengan Mifta dari Kebon Jeruk. Jadi ceritanya saya kan baru menikah ya Pak. Baru menikah, ya. Selamat ya. Terima kasih. Berapa lama Ibu? 3 bulan. Baru 3 bulan. Betul, awal sekali. Iya tuh kalau
Betul, kalau di Jadi- grafiknya itu di sini ya. Ya. Ya, Pak Mario, jadi saya menikah dengan suami saya itu tanpa melalui proses pacaran. Jadi dulu tuh saya berteman kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi sekarang mungkin lagi masa penyesuaian ya Pak ya gitu. Jadi karena memang saya gak terlalu dekat dulunya, karena memang cuma berteman. Jadi pas setelah menikah tuh kita sama-sama tahu kebiasaan masing-masing gitu. Dan mungkin yang lebih kaget saya gitu sih. Karena saya kan terbiasa sendiri, karena dulu saya memang kos, jadi mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu. Nah dan mungkin suami saya, dia kan nggak seperti saya gitu. Jadi saya banyak komplain sih, saya termasuk wanita yang cerewet, saya agak galak juga gitu. Kelihatan. Oh ini. Oke, ya. Jadi saya sangat sering komplain dengan kebiasaan-kebiasaan dia yang saya rasa nggak sesuai dengan saya gitu. Saya boleh tanya Ibu? Boleh? Jadi Ibu menikahi laki-laki ini tanpa tahu apa-apa tentang dia? Enggak, saya tahu gitu. Niat saya menikah adalah untuk ibadah, Pak. Saya tahu. Itu kan niat, Anda tahu niat Anda. Yeah. Tahu nggak tentang laki-laki itu? Tahu. Tahu apa? Ya saya tahu dia tinggal di mana. Saya tahu pekerjaan. Iyalah, kalau nggak tahu pas lamaran susah Ibu biasanya. Iya. KTP sudah difotokopi Bu. Iya, iya. Ini yuk kita lihat, ini dalam bahasa Inggris ini. Yang Ibu lakukan itu adalah ini. Buying a cat in a sack. Membeli kucing dalam karung. Baca. Oke, lalu? Apakah Ibu seperti itu dalam menikah? Saya rasa sih enggak ya Pak, karena Enggak, oke. Kalau begitu beritahu saya, kucingnya seperti apa? kucingnya, Pertama, sifatnya. sifat-sifatnya. Saya yakin dia sebetulnya orang yang baik Pak. Nanti dulu. Ada kata sebetulnya. Oke. Kalau sebetulnya sekarang berarti tidak. Ya, yuk sekarang kita masuk dulu. Kan Ibu tidak mau menggunakan standar ini toh. Yuk sebetulnya dulu beritahu saya kualitasnya apa saja dia. Yang membuat Ibu memutuskan mau menikahinya apa? Laki-laki. Oke. Betul. Dia laki-laki, iya. Kedua, Sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga sih. yang pasti. Restu. Oke, terus Kemudian sama-sama karena memang ingin menikah. sama-sama ingin. Sama-sama ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik Pak. Itu ingin. Yang saya tanya adalah sifat dia. Sifatnya. Dia sebetulnya sabar. Sebetulnya. Sabar. Berarti tidak sabar. Berarti sekarang nggak sabar. Iya, iya. Sebetulnya baik berarti tidak baik. Oke. Ibu mohon sabar karena sebetulnya Ibu sedang menolong banyak orang juga. Bukan hanya Ibu. Oh iya. Berapa juta anak Indonesia yang bisa memasuki keadaan yang sama. Jadi sebetulnya Ibu ini sedang diperiksa, dirincikan, supaya orang lain juga melihat. Anak-anak muda yang jarang dapat nasihat dari orang tuanya, tidak dapat teladan yang baik dari orang tuanya, konsep-konsep yang salah tentang pernikahan. Oke. Jadi sebetulnya sabar, berarti dia tidak sabar dong. Kalau Ibu katakan sebetulnya. Terus apa lagi? Sabar dalam menghadapi saya sih Pak. Dia nggak sabar ke siapa? Dalam hal lain misalkan di pekerjaan dia. Oh, di dia pekerjaan nggak dia? sabar menunggu misalkan antri kayak gitu dia nggak suka. Oh, dia nggak sabar, jadi langsung tapi ke depan. Dia sabar terhadap komplain-komplain saya, dia sangat sabar. Oh, oke. Jadi di situ kan ada kita tahu dia ingin berubah untuk lebih baik. Terus apa, kan Anda menikahinya mungkin satu karena dia sabar. Apa lagi yang membuat Anda mau menikahinya? Dia rajin orangnya. Rajin. Rajin. Oke, tidak ada orang malas ya. Semua orang rajin. Orang malas itu rajin malas-malasan. Dia rajin, terus apa lagi? Dia pintar. Dia pintar. Ya. Good, terus? Lihat gerakan mulutnya waktu berpikir. Berarti dia belum jelas laki-laki ini sifatnya apa. Ya toh, coba Pak Mario, gitu Mas Hilbram tanya ke saya. Jadi apa penjelasan mengenai ini? Terus saya gini. Mana bisa bertahan 6 tahun Golden Ways ini?
Nah, disimpulkan sementara Baik. dengan cara interogasi tadi itu bahwa ibu menikahi seseorang yang tidak ibu kenal. Betul. Ya toh? Nah, terus ibu apakah ada kekecewaan sekarang? Sedikit Sampai menangis? menangis saya sering. Oh. Tapi yang saya rasa dia nggak tahu kalau saya sering nangis. Mungkin dengan saya curhat di Maria Tugu sekarang dia akhirnya tahu. Tadi ibu katakan sedikit menyesal, tapi sering nangis. Ada kontradiksi nggak di situ? Menyesal ya? Saya nggak ingin menyesal sih Pak sebetulnya. Memang nggak ingin menyesal. Saya nggak ingin menyesal. Sebetulnya nggak menyesal. Faktanya menyesal. Kalau boleh saya simpulkan, ibu menikahi laki-laki ini tanpa mengenal sifat-sifatnya. Hanya didasari oleh keinginan untuk menikah dan restu orang tua. Betul. Ya toh? Good. Padahal saya simpulkan dulu, tidak ada restu dari siapapun bisa membaikkan jodoh. Kalau sepasang ini tidak saling menjodohi satu sama lain. Jadi meskipun saya omel-omelin, dia nggak pernah balas. Oh. Itu mungkin bukan masalah sabar, itu masalah pendengaran.